Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan malam ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas karunia-Mu. Malam ini kami masih diberi kesehatan untuk dapat merenungkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami dan sertailah kami ya Bapa untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan malam ini diambil dari Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sangkakala yang keenam. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa, pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang mendungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru, dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala, dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertobat itu tidak mudah. Penulis kitab Wahyu ini menggambarkan sudah 6 sangkakala ditiup. Orang masih saja melakukan apa yang jahat dan tidak pernah berhenti dari dosa-dosanya. Bahkan tetap tidak mau kembali kepada Tuhan. Hukuman atau peringatan memang seringkali menjengkelkan kita, menjadikan kita marah, bahkan dendam kepada orang yang melakukannya. Biasanya teman, orang tua, bahkan guru melakukan berupa-rupa kejahatan ini. Umumnya manusia sudah melakukan seperti menjadi kebiasaan. Banyak diantaranya
karena mengizinkan kuasa setan membelenggu hidup mereka. Namun, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kuasa apapun di bumi. Doa-doa orang percaya dapat menjungkir balikan kerajaan kegelapan. Tapi manusia selalu diberi pilihan. Kita bisa memilih untuk bertobat atau tidak. Bertobat dari penyembahan berhala, pembunuhan, sihir, percabulan, pencurian. Ini adalah dosa karena kompromi dengan kuasa jahat. Bertobat menyatakan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali. Ia bukan hanya melepaskan, tapi juga berkuasa atas hidup kita. Bertobat bukan cuma berhenti melakukan dosa. Bertobat juga bukan hanya menyesal. Bertobat berarti membenci dosa dan berduka untuk dosa. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Matius 4 ayat 7. Kata Yesus di awal mula pelayanannya, mereka yang mendengar suara juru selamat membuka hati dan meresponi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin berkata bahwa orang Kristen tidak akan dihukum sebab kita sudah berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Itu benar. Tetapi jangan salah mengerti. Masih banyak orang Kristen yang belum sungguh-sungguh bertobat. Mereka melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi. Sebab sangkanya perbuatannya itu tidak ada yang tahu. Tetapi mereka lupa bahwa Tuhan tahu dan mengikuti segala gerak-gerik mereka. Tuhan berkata melalui nabi-nabinya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yeremia 25 ayat 5. Mereka yang tidak bertobat akan dibuang dari tanah yang diberikan Tuhan. Ini bukan sekedar berbicara mengenai hilangnya berkat akibat dosa, tetapi juga hilangnya keselamatan dan kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa mengiring Yesus dan pada saat yang sama masih berkutat di dalam kubangan dosa. Kita harus mengambil keputusan tegas dan ceraikan perbuatan dosa kita. Kalau tidak, kita akan menghadapi masalah sangat serius. Yesus datang karena ada dosa. Dan janganlah kita mengadakannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan renungan malam ini. Semoga firman-Mu menjadi pedoman hidup dan kekuatan bagi kami. Bapa, sebentar kami akan beristirahat malam. Berkati Bapa istirahat kami malam ini, agar besok pagi kami bangun dalam keadaan sehat dan penuh semangat memulai aktivitas kami. Berkati kami selalu Bapa dalam setiap kehidupan kami. Hapuskan segala dosa-dosa dalam perbuatan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.